Agama Kristen itu adalah agama formalitas dan ia tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Nah, konsep seperti ini kan konsep yang keliru dan tidak benar. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin kembali membahas dan meluruskan. Katanya ia adalah seorang mantan misionaris. Nah, ini lagi-lagi katanya ia adalah mantan misionaris. Dan mungkin di lain kesempatan, siapa tahu juga saya nanti akan membahas seorang S3 Vatikan. Nah, teman-teman, di dalam bagian ini yang perlu saya luruskan adalah si mualaf ini atau si mantan misionaris ini mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang formalitas. Tentu hal ini tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Maka dari itu, mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Saya minta dorongan doanya, itulah perkenalan saya. Saya mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita mau terbujuk sama orang-orang luar Islam, karena hanya Islamlah yang agama yang benar. Allahu Akbar. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Nah, di sana kita sudah melihat bersama-sama apa yang sudah disampaikan si mualaf ini atau mantan misionaris ini. Tanggapan saya yang pertama, kalau kita lihat di sana tadi, ia mengagung-agungkan atau meninggikan agama Muslim. Ia mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pandangan agama lain? Tentu kan berbeda. Apalagi ia kan saat itu menyampaikan ya di depan banyak orang, dan itu juga orang-orang di sana itu adalah orang Islam. Tentu ia meninggikan agama Islam. Kalau ia meninggikan agama Kristen, pasti ia akan diturunkan dari panggung itu dan berhenti ceramah. Tapi memang kita tidak heran karena kalau ia sudah berpindah agama, tentu yang disanjung, ditinggikan ya agama yang baru itu, dan agama yang lama pasti akan dijelek-jelekan sejelek-jelek mungkin. Maka dari itu, hal ini memang wajar-wajar saja ya. Karena nggak ada lagi agama yang paling benar di mata Allah, hanya agama Islam. Inna dina indallah Islam. Agama yang didosi Allah hanya agama Islam. Tidak ada lagi agama yang benar, tidak ada lagi agama yang benar kecuali hanya satu, Islam. Kristen itu kalau saya bukakan, Kristen itu cuman hanya formalitas, agama formalitas, dan memang tujuannya ingin mengkristenkan orang-orang Islam, dan dia itu tidak mengakui Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, mengakui, dan dia itu mengakui Allah benar. Tuhan itu cuma satu, Allah benar. Cuman dia tuh gengsinya ini, gengsi saya masuk agama Islam, apa-apaan Islam-Islaman, udah jadi Kristen, saya mengakui Islam benar, cuman gengsinya ini, kalau saya masuk Islam apa akibatnya, kan gitu. Tapi kalau saya mah udah siap lah apapun risikonya, saya bilang. Yang kedua, pernyataan si mantan misionaris ini atau si mualaf ini mengatakan bahwa agama Kristen itu agama formalitas. Nah, pernyataan ini tentu tidak benar dan ini sangat-sangat keliru. Karena kalau orang yang paham tentang ajaran kekristenan tentu tidak akan mengatakan hal yang demikian. Sebab agama Kristen punya konsep dan pengajaran yang sudah jelas dan tertata. Nah, kalau kita mau tanyakan kembali kepada si mantan misionaris ini atau si mualaf ini, kalau kita menanyakan bahwa di mana letak bahwa agama Kristen itu disebut agama formalitas, tentu juga nanti dia akan kelabakan untuk menjawab. Intinya satu, dia hanya ingin mengagung-agungkan dan menyanjung agamanya yang baru. Itu saja sebenarnya, sesimpel itu. Dan yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah ia mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak mengakui bahwa nabi mereka adalah seorang nabi. Ya tentu jawabannya tidak akan mengakuinya. Mengapa? Karena Alkitab jelas tidak mencatat atau menyuruh kita untuk mengakui
bahwa nabi mereka itu adalah seorang nabi. Jadi jelas bahwa kita orang Kristen tidak mengakui bahwa nabi mereka adalah seorang nabi. Nanti kalau kita mengakuinya bahwa nabi mereka adalah seorang nabi, ya tentu kita bukan orang Kristen. Tentu kita juga beragama Islam. Maka dari itu teman-teman, saya sangat heran kok ia berani sekali mengklaim bahwa ia adalah seorang mantan misionaris. Nah, dari sini teman-teman, kita belajar bersama-sama bahwa perlu kita bersama-sama membaca Alkitab, mempelajari tentang iman kekristenan sehingga kita tidak gampang diombang-ambing. Kita juga tidak gampang disesatkan. Dan kita juga tidak gampang meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya rasa video ini sudah cukup jelas dan Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat hari Minggu. Shalom.